Dia menghabiskan 1 juta untuk membuat saingannya diikat ke pos di siang hari dan dicambuk seperti orang gila. Jeritan bergema di seluruh manor. Pada malam hari, tangan dan lehernya dirantai, membiarkan dia ditemani tikus kotor. Bagi seorang Jen, hukuman paling ringan adalah setiap hari tubuhnya tersiksa, sama sekali tidak tahan dengan teriknya matahari. Pada akhirnya, dia masih jatuh ke tanah. Untungnya, para pelayannya baik hati, sehingga bisa menyelamatkan nyawa Jen. Malam ini, Lydia memanggil Jen ke kamarnya, menyiapkan makan malam yang mewah untuknya. Meskipun Jen tidak tahu racun apa yang dimasukkan Lydia, tapi dia tidak tahan lagi. Dia mengambil roti dan langsung memakannya. Saat itu juga Lydia menghampiri Jen. Dia sangat cemburu pada Jen, ingin mendengar cerita antara Jen dan pria itu. Что вам до этого? Ты украла то, что предначертано мне, но ты проиграла. Lydia bangkit dan pergi ke jendela lalu menarik sebuah kain. Алёшенька теперь мой муж. Jen tampak gemetar. Meskipun hari ini dia disiksa oleh Lydia secara tidak manusiawi, tapi untuk hal ini, dia tidak bisa menerimanya. Dia langsung mengambil foto itu dan melemparnya ke api. Seketika ini membuat Lydia berteriak. Dia langsung mendorong Lydia ke tanah, lalu bergegas meminta pengawalnya mengeluarkan lukisan itu dari api. Melihat lukisan itu terbakar, Lydia merebut tongkat besi dari tangan kepala pelayan. Tanpa henti terus memukul Lydia. Bahkan kepala pelayan yang kejam tidak tahan melihatnya. Karena sakit ini membuat orang yang melihatnya merasa iba. Kemudian pengurus rumah mengirim Jen yang telah dipukuli ke rumah seorang budak. Di bawah perawatan pelayan, tubuh Jen berangsur pulih. Tapi dia tahu dia tidak bisa makan tanpa bekerja. Jadi dia membantu pelayan itu menanam gandum. Setelah beberapa waktu melewati hidup yang lebih baik, tiba-tiba, ayah Jen menyelinap ke manor, mencari kesempatan membawa Jen pergi. Di sisi lain, Lydia seperti orang gila terus menjaga lukisan itu. Ирка, кофе неси и воды теплой. Барину раны промыть надо. Semua pelayan merasa Lydia telah menjadi gila, tapi mereka terpaksa menuruti perintah Lydia. Может, лучше за вашим лекарем послать? Нет, никто лучше жены мужа не вылечит. Dia berkata jangan, tapi dia akhirnya melakukannya. Dengan cepat dia mencari pelukis dan melukisnya lagi. Lalu seharian hanya terus memeluk lukisan pria itu. Kemudian suara bising di luar menarik perhatiannya. Dia bergegas keluar dan berteriak pada pasangan yang sedang berkelahi, lalu memanggil pengawalnya untuk menjual gadis budak itu. Pria itu segera berlutut padanya, memohon agar Lydia tidak menjual tunangannya. Tapi Lydia yang kejam tidak memiliki belas kasihan, menunjuk ke seorang gadis budak yang lewat. Biarkan budak laki-laki menikahinya. Tidak hanya itu, dia bahkan memukuli tunangan pria itu di depan semua orang. Tidak ada yang berani berbicara. Setelah pengawal itu pergi, mereka baru berani menyelamatkan gadis itu. Saat itu juga ayah Jen mengangkat tangannya dan berteriak, meminta semua budak melakukan pemberontakan. Seketika amarah para budak mulai terbakar. Ketika Jen melihat ini, dia segera menghentikan mereka. Jen menenangkan mereka, dan mereka juga tidak lagi melakukan pemberontakan. Hari ini Jen datang ke makam suaminya Alex. Dia memeluk dengan erat makam suaminya. Namun tiba-tiba, Lydia juga datang. Melihat Jen di sana, dia sangat marah. Seketika langsung memukul dan menendangnya. Jika kamu begitu suka datang ke tempat ini, maka tinggallah di sini selamanya. Kemudian pengawal mengubur Jen ke dalam tanah. Budak kecil yang melihat kejadian itu, buru-buru kembali melaporkan kejadian ini. Hari ini di Manor kebetulan ada festival panen tahunan. Ketika semua petani melihat Lydia kembali, mereka langsung mengelilinginya untuk merayakan ini. Semoga tahun depan bisa berbuah seperti tahun ini. Di tengah tarian, budak kecil itu akhirnya berlari kembali. Dia memberitahu ayah Jen, Lydia telah mengubur Jen hidup-hidup. Seketika kejadian ini didengar oleh satu persatu budak di sana. Mereka akhirnya menghentikan tarian. Tiba-tiba mereka berubah menjadi sedih, dan menatap Lydia dengan tatapan dingin. Saat itu ayah Jen melihat pengawalnya. Seketika dia langsung menusuk pengawal itu. Lydia melihat ada yang janggal. Dia bergegas kembali ke rumah. Para budak mulai marah, mengelilingi villa dengan peralatan pertanian di tangan. Ayah Jen membawa kapak, ingin membalaskan dendam putrinya. Malam pun tiba. Dengan cepat seluruh villa itu telah terbakar, dan Lydia yang ada di dalam telah terbunuh. Tak lama kemudian ada yang menyelamatkan ayah Jen.
Namun dia juga tidak tahan lagi. Mungkin dia juga sudah merasa lega. Setelah bertahun-tahun melarikan diri, akhirnya dia bisa berkumpul kembali dengan istri dan anaknya.